dosen pengampu Dr. Dadang Sumarna SH.MH, di mana kita akan membahas tentang mazhab utilitarianisme. Nama saya Fadil Noviansa. Perkenalkan, saya Bagus Widianto dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Vanessa Fanida dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Mila Nur Aziza dari kelompok 2. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rio Adrian Saputra dari kelompok 2. Perkenalkan, saya dengan Renita Santi dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Mega Putri dari kelompok 2. Pertanyaan mengenai apa itu hukum tampaknya adalah suatu pertanyaan yang sangat mendasar dan sangat tergantung dari konsep pemikiran dari hukum itu sendiri. Sehingga jawabannya pun mungkin akan terus berkembang sesuai aliran-aliran yang dikemukakan dalam melakukan pendekatan secara kualitatif tentang makna hukum. Yang jelas, perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan. Perkembangan masyarakat akan mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang semakin kompleks. Banyak bermunculan pemikiran dari pakar-pakar hukum yang melahirkan aliran atau mazhab-mazhab. Salah satu aliran yang akan dibahas di sini adalah aliran utilitarianisme yang dapat dimasukkan dalam ajaran. Penganut aliran ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Pandangannya didasarkan pada falsafah sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dari hukum merupakan salah satu alatnya. Hukum harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat dan memberikan rasa kesejahteraan bagi mereka. Salah satu penganut aliran ini adalah Jeremy Bentham, yang inti ajarannya yaitu tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Prinsip-prinsip dasar aliran utilitarianisme, hukum memberi kemanfaatan. Kita akan mengetahui prinsip-prinsip aliran utilitarianisme dari masing-masing pakar ilmu hukum yang menganut aliran ini. Penganut utilitis ini adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Namun demikian, terdapat perbedaan di antara keduanya. Jeremy Bentham dikenal sebagai bapak utilitarianisme individual, sedangkan utilitarianisme sosiologi Rudolf von Jhering adalah bapak utilitarisme. Jeremy Bentham sangat percaya bahwa hukum harus dibuat secara utilitarianistik, melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan, dan kepuasan manusia. Dalam hukum tidak ada masalah kebaikan atau keburukan, atau hukum yang tertinggi, atau yang tertinggi dalam ukuran nilai. Bentham berpandangan bahwa tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu. Bentham mengusulkan suatu klarifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir itu diukur berdasarkan kesusahan atau penderitaan yang diakibatkan terhadap para korban dan masyarakat. Suatu pelanggaran yang merugikan orang lain, menurut Bentham sebaiknya tidak dianggap sebagai tindakan kriminal. Pemindahan menurut Bentham hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan lebih besar. Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut. 1. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utility Bentham berbunyi the greatest happiness of the greatest number, atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. 2. Prinsip itu harus diterapkan secara kualitatif karena kualitas kesenangan selalu sama. Yang ketiga itu, untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka perundang-undangan harus mencapai 4 tujuan. Yang pertama itu ada to provide subsistence atau untuk memberi nafkah hidup.
Yang kedua, to provide abundance, yaitu untuk memberikan nafkah makanan berlimpah. Yang ketiga, to provide security, untuk memberikan perlindungan. Dan yang keempat, to provide equity, untuk mencapai persamaan. Kedua, ajaran John Stuart Mill. John Stuart Mill seorang filsuf besar Inggris. Dalam buku utilitarismenya, inti ajaran John Stuart Mill adalah: 1. Mill mengkritik pandangan Bentham bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Menurutnya, kualitas juga perlu dipertimbangkan, karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah. Kualitas kebahagiaan di sini diukur secara empiris. Kedua, kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama. Bodenheimer menguraikan pandangan Mill. Keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu, sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan masyarakat. Ajaran Rudolf von Jhering. Keseluruhan ajaran Jhering tentang hukum dapat diikhtisarkan dalam beberapa butir. 1. Jhering menolak pandangan von Sackvin berpendapat bahwa hukum timbul dari jiwa bangsa secara spontan. Kedua, Romawi dapat dikategorisir sebagai suatu sistem disiplin egoismus. Di sini hukum digabungkan secara egoisme bangsa. Ketiga, karena hukum senantiasa sesuai dengan kepentingan negara, maka tentu saja hukum itu tidak lahir spontan, melainkan dikembangkan secara sistematik dan rasional sesuai dengan perkembangan kebutuhan negara. Yang terakhir, pengolahan hukum dinamai Jhering dengan istilah teknik hukum. Teknik hukum ini tidak hanya diperhatikan secara materi atau isi kaidah-kaidah hukum, melainkan memperhatikan segi formal. Teknik hukum adalah metode yang digunakan pakar-pakar hukum untuk menguasai hukum positif secara rasional, dengan tujuan agar hukum dapat diterapkan secara tepat pada perkara-perkara konkret. Selanjutnya saya akan membahas utilitarianisme aturan. Filosofi Richard B. Brand mengusulkan agar sistem aturan moral sebagai keseluruhan diuji dengan prinsip kegunaan. Kalau begitu, perbuatan adalah baik secara moral bila sesuai dengan aturan yang berfungsi dalam sistem aturan moral yang paling berguna bagi masyarakat. Utilitarianisme aturan ini merupakan sebuah varian menarik dari utilitarianisme. Diakui bahwa dengan demikian kita bisa lolos dari banyak kesulitan yang melekat pada utilitarianisme perbuatan. Namun demikian, utilitarianisme aturan ini sendiri tidak tanpa kesulitan juga. Kesulitan utama timbul jika terjadi konflik antara dua aturan moral. Misalnya, seseorang kepala keluarga mencuri uang untuk dapat membeli obat tersebut. Segera ia akan mati. Bapak itu sudah berusaha 1001 cara untuk memperoleh uang yang sangat diperlukan itu. Tetapi bapak itu selalu gagal. Tinggal kemungkinan terakhir adalah mencuri. Di sini terdapat konflik antara dua aturan moral. Orang tidak boleh mencuri dan orang tua yang harus sekuat tenaga untuk menyelamatkan anaknya. Dari dua aturan moral ini, yang paling penting untuk menjawab pertanyaan ini harus kita lihat situasi konkret. Dan mungkin kebanyakan orang-orang akan menyatakan bahwa dalam situasi konkret tadi kepala keluarga itu tidak boleh mencuri, asalkan dengan itu dia terlalu merugikan orang lain. Implementasi prinsip-prinsip aliran utilitarianisme pada pencapaian tujuan hukum modern di Indonesia. Sebelum menjelaskan implementasi aliran utilitarianisme pada pencapaian tujuan hukum modern di Indonesia, akan sedikit diuraikan kembali prinsip-prinsip aliran utilitarianisme. Maksud dari Bentham
tidak lain memandang bahwa ukuran baik buruk suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan itu mengandung kebahagiaan atau tidak. Sebagai salah satu ilustrasi yang ditawarkan Bentham, suatu pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan betapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya dapat diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar. Pendapat yang hampir sama dengan Bentham adalah John Stuart Mill, namun Mill malah memodifikasi maksud happiness itu bahwa kebahagiaan sebagai salah satu sumber kesadaran keadilan tidak hanya terletak pada asas kemanfaatan semata, melainkan rangsangan dalam rangka mempertahankan diri dan perasaan simpatik. Pendapat Bentham dapat diklasifikasikan sebagai utilitarianisme individual, sedangkan Rudolf von Jhering kemudian menganut utilitarianisme sosial. Jika diamati bagian teori Jhering merupakan kombinasi pemikiran tiga pemikir dalam aliran pemikiran ilmu hukum yaitu Bentham, Mill, dan John Austin. Sebagaimana ia menolak anggapan aliran sejarah yang berpendapat hukum adalah hasil kekuatan-kekuatan histori murni yang direncanakan dan tidak disadari. Menurut Jhering, hukum mesti dibuat oleh negara atau dasar sepenuhnya untuk mencapai tujuan tertentu. Mengapa dikatakan utilitarianisme? Karena utilitarianisme berasal dari kata utility atau bermanfaat. Istilah ini pun kemudian ditemukan dalam tujuan hukum, yakni kemanfaatan. Tujuan hukum di samping keadilan dalam pencapaian tujuan filosofisnya adalah juga harus bermanfaat. Pembahasan rumusan yang pertama membahas relevansi aliran utilitarianisme. Dari prinsip dasar tersebut, jelas diketahui relevansi aliran utilitarianisme dalam hukum Indonesia yaitu memberikan pandangan bahwa tujuan hukum itu harus memberikan kemanfaatan. Tujuan hukum kemanfaatan itu merupakan salah satu tujuan hukum positif di Indonesia. Rumusan masalah yang kedua, yaitu kita harus mengetahui implementasi prinsip-prinsip aliran utilitarianisme pada pencapaian tujuan hukum modern di Indonesia, sesuai dengan ajaran para penganutnya. Untuk menjawab rumusan masalah, kita harus melihat apakah rakyat Indonesia secara individu dapat dilihat seberapa banyak rakyat Indonesia dapat merasakan kebahagiaan. Aliran utilitarianisme memberikan sumbangsi pemikiran hukum pada hukum. Dalam hal ini, hukum di Indonesia, relevansinya itu merupakan salah satu pemikiran yang mengkaji bagaimana tujuan hukum itu. Aliran utilitarianisme yang menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan atau happiness. Jadi, baik atau buruk dan adilnya tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu, tetapi jika tidak mungkin tercapai, diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak individu dalam masyarakat Indonesia tersebut. Nah, di sini saya akan melanjutkan terkait bab penutup. Kesimpulan, menurut kaum utilitarianisme, tujuan perbuatan sekurang-kurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan, baik dari diri sendiri ataupun orang lain. Adapun semaksimalnya adalah dengan memperbesar kegunaan, manfaat, dan keuntungan yang dihasilkan oleh perbuatan yang akan dilakukan. Perbuatan harus diusahakan agar mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, keuntungan daripada kerugian bagi sebagian besar orang. Dengan demikian, perbuatan manusia sebaik secara etis dan membawa dampak sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang lain. Seseorang hendaknya bertindak sedemikian rupa sehingga memajukan kebahagiaan, kesenangan terbesar dari sejumlah besar orang. Tindakan secara moral dapat membenarkan jika menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan, dibandingkan tindakan yang mungkin diambil dalam situasi dan kondisi yang sama. Secara umum, harkat atau nilai moral, tindakan dinilai menurut kebaikan dan
kejahatannya. Ajaran bahwa prinsip kegunaan terbesar hendaknya menjadi kriteria dalam perkara etis. Kriteria itu harus diterapkan pada konsekuensi-konsekuensi yang timbul di keputusan-keputusan etis. Lahirnya aliran sejarah adalah sebagian akibat adanya keberatan terhadap pandangan hukum alam yang dapat berlaku secara universal. Aliran menyatakan bahwa hukum merupakan pencerminan atau penjelmaan dari jiwa rakyat yang dalam suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, jiwa rakyat relatif berbeda dengan rakyat di tempat lainnya dan pada waktu tertentu. Maka konsekuensinya adalah bahwa hukum tidak mungkin ada yang bersifat universal seperti pandangan aliran hukum alam. Ini berarti bahwa hukum tidak sama antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Karena pada setiap tempat di dunia dialami oleh penduduk atau rakyat yang memiliki semangat dan jiwa yang berbeda-beda, yang menentukan isi hukum yang ada di tempat yang bersangkutan. Konsekuensinya adalah bahwa hukum tidak mungkin ada yang bersifat universal seperti pandangan aliran hukum alam. Ini berarti bahwa hukum tidak sama antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Karena pada setiap tempat di dunia dialami oleh penduduk atau rakyat yang memiliki semangat dan jiwa yang berbeda-beda, yang menentukan isi hukum yang ada di tempat yang bersangkutan.